Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Penatua itu tidak menyangka Lin Tian begitu belak-belakan, jadi dia menahan orang itu, tetapi segera dia menenangkan diri dan berkata, "Bocah, apa kamu pikir kamu baik-baik saja? Biar kulihat apa yang bisa kamu lakukan." Lin Tian tersenyum pada penatua itu, dan penatua itu berkata dengan dingin, "Aku tidak akan bersikap ramah padamu." Setelah itu, penatua itu terus meniup kerang dan memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk bekerja sama dengannya. Terlihat orang-orang itu berdiri di belakang penatua dan menuangkan kekuatan mereka satu persatu ke dalam dirinya, kemudian kekuatan penatua itu mulai meluas. Pada saat berikutnya, suaranya menjadi semakin kuat, tetapi Lin Tian tetap tenang, masih tersenyum dan berkata, "Apa? Cuma segitu saja? Itu baru permulaan." Penatua itu selesai bicara, suaranya mulai berubah dan menjadi semakin keras. Lin Tian merasakan rohnya mulai marah. "Kenapa aku bisa marah?" Lin Tian merasa curiga, dan penatua itu pun curiga saat melihat Lin Tian masih baik-baik saja. Namun Lin Tian berkata setelah berpikir sejenak, "Baiklah, ayo kita mulai." "Mulai? Bocah, kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi." Penatua itu berkata dingin, dan Lin Tian pun mulai bergerak. Terlihat Lin Tian menggunakan semua kemampuannya. Lalu setelah menewaskan satu persatu, penatua itu tidak berani menahannya, hanya mundur dengan panik. Namun orang-orang lainnya bernasib sial, mereka ketakutan dan melarikan diri satu persatu. Sementara penatua itu menatap Lin Tian dengan marah, "Apa yang kamu inginkan?" Lin Tian berdiri di sana, menatap penatua itu sambil tersenyum. "Aku ingin bertemu dengan patriark kalian." Penatua itu merasa kesal, tetapi melihat rakyatnya menderita, dia hanya bisa berkata, "Ikuti aku." Setelah itu, penatua itu memimpin jalan, hingga beberapa saat kemudian Lin Tian masuk ke sebuah istana es, dan di istana es itu, dia melihat seorang pria berambut putih yang membeku. Pria berambut putih itu duduk di sana, tak bergerak, seolah-olah sedang tidur, dan penatua itu menunjuk kepadanya dan berkata, "Itulah patriark kami." Karena ada masalah dengan kultivasinya, dia menjadi seperti ini. Lin Tian menatapnya dengan rasa ingin tahu, lalu terdengar suara lemah dari tubuh itu. "Penatua, kenapa kau membawa orang luar ke sini?" "Patriark, bukan maksudku, tapi dia terlalu kuat, kami tidak bisa menghentikannya. Jadi..." Penatua itu terlihat sangat sedih. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh setengah langkah dewa? Patriark itu tidak mengerti dan bertanya, tetapi penatua itu terpaksa menjelaskan semuanya. Patriark itu lalu bertanya heran, "Apa yang kamu inginkan?" "Aku ingin meminjam benda suci dari kalian," kata Lin Tian kepada patriark itu, dan patriark itu tertawa. "Benda suci?" "Ya. Itu benda yang sangat penting bagi keluargaku. Apa kamu pikir aku akan memberikannya begitu saja padamu?" Patriark itu berkata dingin, "Aku tidak suka membunuh, jadi lebih baik kau meminjamkannya padaku." "Kau ingin merampasnya?" Patriark itu bertanya dengan nada penuh kecurigaan, dan Lin Tian hanya tersenyum. "Meminjam? HMPH?" Patriark itu mendengus. Suasana di seluruh istana es menjadi sangat dingin. Penatua itu ketakutan dan mundur. Lin Tian membeku di tempat, tetapi Lin Tian bertanya kepada patriark itu, "Kau pikir ini bisa menahanku? Kau pikir tidak?" Patriark itu bertanya, dan Lin Tian tersenyum, "Tidak juga. Kau terlalu naif." Patriark itu berkata, lalu menambah kekuatannya, tetapi Raja Api muncul di sekitar Lin Tian. Patriark itu langsung terkejut, "Lebih dari 100 lapisan? Sekarang kau sudah melihat kekuatanku, jadi lebih baik kau pikirkan untuk meminjamkannya padaku." Lin Tian tersenyum pada patriark itu. Patriark itu ragu dan berkata, "Maaf, tapi maukah kau membantuku?" "Membantu apa?" "Baru-baru ini, seseorang mencuri barang dari keluargaku. Jika kau bisa menangkap orang itu, aku akan meminjamkannya padamu." Patriark itu tertawa. "Benarkah?" Lin Tian merasa patriark itu berbohong, dan patriark itu berkata, "Kau bisa bertanya pada penatua." Pada saat itu, penatua melambaikan tangannya dan memperlihatkan sebuah gambar. Lin Tian melihat bayangan hitam yang setiap malam membuat onar di keluarga itu, lalu pergi setelah berbuat onar. "Orang ini sangat pandai bersembunyi, kami tidak pernah berhasil menangkapnya," kata patriark itu dengan kesal. Lin Tian pun berkata,
Jadi aku hanya perlu menangkap orang itu? Ya. Lin Tian mengangguk, baiklah, malam ini aku akan menangkapnya di sini. Jangan terlalu percaya diri, bocah. Patriar itu mengira Lin Tian tidak akan berhasil, tetapi Lin Tian tidak peduli dan langsung meninggalkan istana es. Penatua itu melihat ke arah Patriark dengan penasaran, Patriark, menurutmu dia? Dia tidak akan berhasil. Patriark itu berkata datar, dan penatua itu hanya bisa pergi. Namun Lin Tian tinggal di suku Dewa Air kekurangan itu dan menemukan tempat untuk duduk. Penatua hanya menyuruh orang-orang pergi dan tidak menghiraukannya. Lin Tian lalu melepaskan Zikin dan Muluo. Melihat orang-orang yang ketakutan dan tak berani mendekat, Zikin bertanya, sekarang bagaimana? Muluo juga ingin tahu, menatap Lin Tian dengan penasaran. Lin Tian menjelaskan, orang-orang ini sudah menyerah. Menyerah? Zikin ragu, sementara Muluo kebingungan, apa yang kau lakukan pada mereka? Setelah Lin Tian menjelaskan kesepakatan, Zikin pun bertanya, siapa yang bisa keluar masuk seenaknya di sini, sementara orang-orang ini tidak bisa menahannya? Namun Muluo berkata, pasti orang mereka sendiri yang sengaja menipumu. Entah itu orang mereka atau bukan, kita lihat saja malam ini. Lin Tian berkata lalu menutup matanya. Zikin dan Muluo juga duduk menunggu si pencuri muncul. Saat Lin Tian duduk, dia teringat bayangan api yang dia temui sebelumnya. Apa benar dia salah lihat? Namun Lin Tian tahu bahwa untuk mengenal seseorang tidak cukup hanya melihat wajahnya. Jadi Lin Tian ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitulah, hari pun berlalu, dan ketika malam tiba, orang-orang suku air itu berjaga-jaga, karena mereka juga harus menjaga bayangan itu. Ada banyak bayangan di sekitar Lin Tian. Sekitar setengah jam setelah malam tiba, tiba-tiba muncul sebuah bayangan hitam yang bergerak sangat cepat. Ia melintas di depan kerumunan, lalu menghilang. Orang-orang itu mulai melihat sekeliling, dan Lin Tian muncul di sebuah ruangan dan menatap bayangan pencuri itu. Senang mencuri, ya? Bayangan itu terkejut, lalu menghilang, dan Lin Tian tersenyum aneh. Saat bayangan itu muncul lagi, ia sudah berada di luar wilayah suku Dewa Air, lalu berkata dengan kesal, ada apa ini? Kenapa ada orang yang memperhatikanku? Bayangan itu lalu berubah menjadi seorang pemuda dengan wajah kesal. Namun Lin Tian tiba-tiba berdiri di belakangnya, Raja Api pun menyala menerangi sekitarnya. Pemuda itu terkejut. Dia menoleh dan menatap Lin Tian, terkejut dan berkata, kenapa kamu di sini? Tentu saja aku harus datang, kata Lin Tian sambil tersenyum. Bagaimana mungkin ada orang sepertimu, dewa kekurangan air? Orang ini merasa ragu, dan Lin Tian menertawakannya, aku bukan dewa kekurangan air, hanya kebetulan lewat. Mendengar ini, orang itu tiba-tiba menyadari, aku sudah bilang. Hanya orang yang lewat. Bagaimana? Lin Tian tersenyum pada pemuda itu, tetapi pemuda itu malah tertawa, aku ingin kabur, tidak ada yang bisa menghentikanku. Setelah itu, pemuda itu menghilang lagi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam hutan. Dia memastikan tidak ada siapapun yang mengikutinya, lalu tertawa kecil, mau menangkapku kembali? Betapa naif. Begitu suaranya habis, Lin Tian sudah duduk di atas pohon sambil tersenyum padanya. Aku tidak tahu, kemampuan apa yang bisa menghentikanmu? Mendengar ini, pemuda itu menatap Lin Tian dengan kaget, kenapa kamu ada di sini? Dimanapun kamu berada, tentu saja aku juga di sana, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Pemuda itu tampak tidak rela, lalu kembali berusaha kabur. Saat dia muncul lagi, dia berdiri di puncak gunung dan menatap sekeliling. Setelah yakin tak ada siapapun, dia menarik napas lega, kenapa aku sial sekali? Itu bukan sial. Suara Lin Tian tiba-tiba muncul di belakangnya, membuatnya kaget, kamu. Kembalilah bersamaku, seru Lin Tian. Pemuda itu panik, lalu baru sadar bahwa Lin Tian hanya berjarak setengah langkah darinya, dan dia pun tertawa, kalau mau menangkapku, lihat dulu apa kamu cukup kuat. Setelah itu, pemuda itu melambaikan tangannya, dan sebuah pilar air besar jatuh dari langit, menghantam hutan dengan dahsyat. Namun Lin Tian langsung menghindar dari posisinya semula, membuat pemuda itu tak bisa menyentuhnya sama sekali. Melihat ini, pemuda itu kesal, bagaimana kamu bisa menghindar? Kalau aku tidak menghindar, apa aku tidak boleh menyerangmu? Lin Tian tersenyum, dan pemuda itu berkata, aku masih punya banyak cara. Setelah itu, pemuda itu menggunakan berbagai sihir, tetapi Lin Tian berhasil menghindari semuanya satu persatu. Akhirnya Lin Tian berkata, sekarang giliranku, kan? Pemuda itu berkata dengan percaya diri, kamu tak bisa apa-apa padaku, tapi kamu juga tak bisa melukaiku.
Lin Tian sedikit tersenyum, lalu menggunakan sihir pemecah darah. Pemuda itu langsung merasakan kekuatan darahnya seperti terikat dan kacau. Ini. Jangan khawatir, masih ada lagi. Setelah Lin Tian selesai bicara, dia langsung membuka medan reinkarnasi. Pemuda itu mulai merasa ada yang tidak beres. Lin Tian tersenyum. Sekarang, silakan coba sihirmu lagi. Apa maksudmu? Pemuda itu menatapnya bingung. Aku ingin kamu menyerangku, kata Lin Tian sambil tertawa. Pemuda itu mendengus, hanya kamu? Coba saja, kata Lin Tian dengan percaya diri. Pemuda itu lalu mengumpulkan kekuatannya. Namun ketika dia mencoba menggunakan kekuatan sihirnya, dia kaget karena hanya sekitar 20% yang tersisa. Wajahnya langsung berubah. Lin Tian tersenyum. Bagaimana? Menyerah? Kamu hanya melemahkanku, bukan memperkuat dirimu, kata pemuda itu dengan sinis. Lin Tian mengangguk, benar sekali. Setelah itu, bayangan Lin Tian menyebar dan mengepung pemuda itu. Dia langsung menghunus pedang bayangan yang berdenyut. Pemuda itu langsung panik, apa itu seranganmu? Serangan yang bisa menyakitimu, jawab Lin Tian dengan santai. Pemuda itu ketakutan dan menatap Lin Tian. Kamu? Lin Tian tersenyum. Sekarang, masih ada waktu untuk berpikir, kalau tidak kamu tidak akan punya pilihan lagi. Namun pemuda itu malah nyengir. Kamu kira aku bodoh? Aku akan kabur lagi. Setelah berkata demikian, pemuda itu mencoba kabur, tetapi Lin Tian hanya tertawa. Benar-benar licin. Lin Tian pun menghilang. Pemuda itu terus berlari, tetapi ketika dia muncul lagi, dia ditangkap oleh Lin Tian, dan ia tak rela lalu lari ke hutan hitam. Ketika Lin Tian masuk, dia seperti menghilang, namun suaranya masih terdengar, anak muda, hutan hitam ini cukup menarik. Pemuda itu berkata dari dalam kegelapan. Lin Tian hanya membuka mata ajaibnya. Ketika dia melihat pemuda itu bersembunyi di dalam pohon, dia tersenyum, yakin aku tidak bisa menemukanmu? Omong kosong. Hutan hitam ini sangat kuat, mana mungkin kau bisa menemukanku? Jawab pemuda itu dengan sombong. Lin Tian hanya berkata ringan, memang kuat, tapi setelah aku menangkapmu, kau akan tahu siapa yang lebih kuat. Pemuda itu malah tertawa. Lin Tian tidak langsung bergerak, tapi mulai membuat formasi agar pemuda itu tak bisa kabur. Pemuda itu bertanya, apa yang kau lakukan? Aku sedang mencarimu, jawab Lin Tian pura-pura. Pemuda itu semakin percaya diri, aku rasa kau tidak akan menemukanku meski bertahun-tahun. Belum tentu, jawab Lin Tian. Setelah itu Lin Tian terdiam. Pemuda itu hanya tertawa sinis. Lin Tian terus sibuk berjam-jam, kemudian tiba-tiba berhenti. Pemuda itu penasaran dan bertanya, apa yang kau lakukan? Aku pikir aku bisa membuatmu keluar. Membuatku keluar? Maksudmu apa? Pemuda itu bingung. Lin Tian datang ke sebuah pohon sambil tersenyum. Kau pikir bersembunyi di dalam pohon itu menyenangkan? Kamu? Pemuda itu kaget. Lin Tian menghantam pohon itu dengan satu tangan, dan pemuda itu pun keluar sambil melayang, menatap Lin Tian dengan tatapan aneh. Apa yang kamu pikirkan? Lin Tian tersenyum, sementara pemuda itu panik dan kembali kabur. Namun saat dia mendapati dirinya tidak bisa meninggalkan tempat itu, wajahnya berubah drastis. Kenapa? Mudah saja, kamu terlalu lemah, kata Lin Tian. Kata-kata itu membuat pemuda itu kesal, aku ini seorang ahli. Oh, ahli kabur, sindir Lin Tian. Pemuda itu malu, tapi tetap saja berkata, aku hanya ingin pergi. Dia pun kembali mencoba kabur, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, sudah cukup. Pemuda itu menghela napas, kau sudah menyiapkan formasi selama ini. Baru tahu, ya? Siapa kamu? Kenapa kamu membantu dewa kekurangan air? Pemuda itu terlihat kesal. Lin Tian menjawab, aku, kepala Akademi Su Xinyuan. Aku membantu orang-orang kekurangan air karena aku punya urusan dengan mereka. Itu percuma, kau menyerahkan aku pada mereka, mereka tidak berani macam-macam padaku. Pemuda itu berkata percaya diri. Oh, begitu percaya diri? Tentu saja. Lin Tian mengangguk, baiklah, tapi sebaiknya kamu ikut denganku. Ya sudah, ayo, jawab pemuda itu. Tapi Lin Tian berkata dengan senyum, tapi sebelum itu, aku harus menundukkanmu dulu. Kalau tidak kamu kabur lagi, bagaimana aku bisa menangkapmu? Aku tidak akan kabur lagi, kata pemuda itu dengan cepat. Tapi Lin Tian tidak percaya. Pemuda itu panik, apa yang kau inginkan? Lin Tian langsung membuka medan reinkarnasi, lalu jurus pembunuh api, lalu sihir pemecah darah. Pemuda itu langsung ketakutan. Baru saja Lin Tian akan mulai menyerang, pemuda itu buru-buru berkata, aku adalah tuan muda dari klan dewa kekeringan air, Su Yunfei.
Lin Tian tertegun, Tuan Muda Dewa Kekeringan Air? Ya? Kenapa kau mencuri dari keluargamu sendiri? Aku hanya ingin mempermainkan mereka, kata Su Yunfei dengan nada murung. Lin Tian ragu dan bertanya, mempermainkan? Ya. Kalau kau tidak percaya, kau bisa merekam ucapanku ini dan tunjukkan pada ayahku. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa kabur. Lin Tian setengah percaya dan bertanya, kalau begitu, kau harus kutahan dulu. Kalau begitu, aku akan menyegel kultivasiku sendiri. Menyegel sendiri? Pada saat itu, Su Yunfei menekan beberapa gerakan aneh di tubuhnya, dan seketika kultivasinya tersegel. Lin Tian memandang Su Yunfei dengan rasa penasaran, di mana kau belajar gerakan itu? Itu namanya watermark, yaitu segel sihir dari kuil kekeringan. Kuil kekeringan? Lin Tian belum pernah mendengar tentang tempat itu, sehingga ia pun bingung. Su Yunfei tersenyum, kenapa? Kau tidak tahu? Aku memang belum pernah mendengarnya, kata Lin Tian, dan Su Yunfei berkata dengan bangga, kuil kekeringan itu tempat yang sangat misterius. Lin Tian ingin tahu lebih banyak, tapi Su Yunfei hanya bicara sedikit saja, tidak mau menjelaskan detailnya. Lin Tian pun berkata, kalau begitu, kau sudah tersegel. Kalau perlu, kau bisa melepaskannya sendiri. Aku belum belajar cara melepasnya, tapi 1 jam kemudian segelnya akan terbuka dengan sendirinya. Jadi, sebaiknya kau cepat-cepat mengantarku ke Dewa Kekeringan Air, kalau tidak, segalanya akan sia-sia, kata Su Yunfei. Lin Tian pun membawanya pergi. Di sepanjang perjalanan, Su Yunfei mengikuti Lin Tian sambil bertanya, apa yang kau cari dari keluargaku? Lin Tian tidak menjawab dan terus berjalan. Sekitar 1/4 jam kemudian, mereka kembali ke Dewa Kekeringan Air. Saat para tetua dan lainnya melihat Su Yunfei, mereka tampak khawatir. Apa yang kau lakukan dengan kami? Tanya salah satu tetua. Lin Tian tertawa kecil, dialah pencurinya. Tidak mungkin. Para tetua langsung tidak percaya, yang lain juga mengatakan itu tidak mungkin, sehingga mereka mengira Lin Tian sedang menipu mereka. Ziqin dan Mu Luo kebingungan, tapi Lin Tian menatap mereka dan berkata, benar, kan? Aku harus bertanya pada patriar kalian. Setelah itu, Lin Tian membawa Su Yunfei ke Istana Es. Di dalam Istana Es, patriar bertanya, kenapa kau membawa anakku? Dia pencurinya. Kau kira aku bodoh, anak muda? Patriar itu jelas tidak percaya. Lin Tian pun menyuruh Su Yunfei untuk menjelaskan. Su Yunfei tak punya pilihan selain menjelaskan semua yang telah dia lakukan beberapa hari ini. Tapi para tetua tetap tidak percaya. Patriar itu bertanya, Yunfei, apa kau diancam olehnya? Ayah, tidak ada yang mengancamku. Aku hanya ingin menguji bagaimana keamanan di keluarga kita. Tidak ada maksud lain, kata Su Yunfei dengan nada putus asa. Tapi patriark masih tidak percaya. Su Yunfei akhirnya menceritakan secara detail apa saja yang telah dia lakukan dan bagaimana dia melakukannya beberapa hari ini. Setelah mendengarkan penjelasannya, semua orang tertegun karena Su Yunfei menceritakan semuanya secara sangat rinci. Bahkan semua barang curian yang dia ambil pun disebutkan. Patriar menjadi murka, anak pembawa masalah. Kau ini anak pembawa masalah. Ayah, aku hanya iseng, bukan menyakiti orang, kata Su Yunfei dengan lesu. Patriar sangat marah sampai tidak bisa bicara. Su Yunfei menatap Lin Tian, kau sudah menyerahkanku pada ayahku. Apa sebenarnya tujuanmu? Lin Tian menatap Patriar dan berkata, bolehkah aku meminjam barang itu? Patriar hanya bisa berkata, barang itu ada di Istana Es ini. Istana Es? Lin Tian melihat-lihat sambil membuka mata ajaib. Dalam sekejap, dia menemukan sesuatu seperti batu air mata. Lin Tian langsung melompat, meraih tempat itu, dan mengambilnya. Patriar terpaksa berkata, sepertinya kaulah orang yang ditakdirkan. Orang yang ditakdirkan? Su Yunfei bertanya heran, dan Patriar mendengus, urus saja dirimu sendiri. Tapi Su Yunfei menatap batu itu dan berkata, itu barang suci keluarga kami. Ya, aku bilang, selama aku menangkapmu, aku akan meminjamkan barang suci itu padanya, kata Patriark. Su Yunfei pun kesal, aku tidak mencurinya, tapi malah kau pinjamkan kepadanya. Kalau kau mau mencuri, bagaimana bisa aku biarkan? Patriark menghela napas. Su Yunfei pun murung,
sedangkan Lin Tian, bersama Zikin dan Mu Luo, meninggalkan tempat itu. Su Yunfei ingin pergi, tapi dia dihalangi oleh Patriark. Di luar, Mu Luo bertanya heran, orang itu aneh, mencuri barang sendiri. Zikin juga menimpali sambil tertawa kecil. Tapi Lin Tian bertanya, kalian tahu tentang kuil kekeringan? Zikin menggeleng, tapi Mu Luo tersenyum, aku tahu sedikit. Mau tahu? Kalau mau cerita ya cerita, jangan setengah-setengah, kata Lin Tian santai. Kau tak bisa bicara baik-baik denganku? Tanya Lin Tian sambil berjalan. Aku tak suka diancam. Mendengar ini, Mu Luo mendengus, aku tidak mengancammu. Lin Tian hanya tersenyum. Mu Luo kesal, kuil kekeringan itu istana misterius di wilayah kekeringan. Katanya, hanya jenius yang bisa dipilih masuk ke sana. Tapi orang luar tidak tahu persis letaknya. Lin Tian tak menyangka kuil itu begitu misterius. Tapi Mu Luo menatap Lin Tian penuh rasa ingin tahu, kenapa kau tiba-tiba membicarakan itu? Lin Tian tidak menjawab dan tetap berjalan, membuat Mu Luo kesal, orang ini, susah diajak ngomong. Zikin hanya tersenyum, kalau begitu, kau harus terus mencoba. Terus mencoba. Mu Luo akhirnya tetap mengikuti Lin Tian. Setelah beberapa hari, mereka sampai di kota kekeringan, tempat para dewa kekeringan bermukim. Zikin memandang ke sebuah gunung tandus dan bergumam, katanya para dewa kekeringan tinggal di gunung itu, tapi yang mana? Mu Luo bingung, tapi Lin Tian berkata, bisa saja di gunung manapun. Mendengar ini, Zikin bertanya, gunung manapun? Tapi Lin Tian terus berjalan ke dalam gunung sambil berkata, ada yang pakai formasi, ada yang ilusi, ada yang benar-benar nyata. Zikin ragu, formasi? Ilusi? Lalu yang mana yang nyata? Saat itu, ribuan roh iblis Lin Tian berhamburan dan menyelidiki area sekitar. Tak lama kemudian, semua formasi dan ilusi hilang, dan tampaklah wujud asli gunung-gunung itu. Ternyata di banyak gunung ada gua-gua, dan masing-masing gua dijaga. Saat para penjaga melihat Lin Tian dan kelompoknya, mereka langsung mengepung Lin Tian. Lihat, kita sudah sampai. Lin Tian tersenyum, tetapi Zikin ragu, apa kamu ingin bertarung dengan mereka lagi? Bukan hanya Zikin, bahkan Mu Luo juga tampak ragu. Aku dengar pertahanan suku Dewa Tunhuang itu sangat kuat, dan tidak bisa ditembus hanya dengan serangan biasa. Pada saat ini, orang-orang di sekitar mereka menatap Lin Tian bertiga dengan wajah garang, namun Lin Tian sama sekali tidak menggubris mereka. Sebaliknya, dia langsung membuka mulut dan meminta untuk bertemu dengan kepala suku mereka. Tapi bagaimana mungkin orang-orang itu akan menuruti permintaannya? Mereka menatap Lin Tian satu persatu. Kau saja mau bertemu kepala suku kami? Seorang pria di depan, wajahnya kelabu dan berdebu, tampak seperti orang yang berkuasa di tempat itu. Lin Tian menatapnya dan berkata, bawa aku menemui kepala suku kalian. Berani sekali kau, bocah. Muka tebal sekali. Pria itu memelototi Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum, aku sedang bicara padamu. Bagus sekali. Pria itu mendengus, lalu meninju ke udara. Tinju itu meledak di udara, memecahkan banyak pecahan batu yang langsung menghujani Lin Tian. Zikin dan Mu Luo menahan napas. Lin Tian malah terkekeh, lalu menghindar, membuat lawannya kebingungan. Begitu orang-orang itu sadar situasi tidak menguntungkan bagi mereka, satu persatu langsung menghilang. Orang yang memulai serangan itu memandang sekitar, bocah, aku adalah raja kekuatan dari suku Dewa Tanah Tunhuang. Namaku Tuoli, jadi lebih baik kau keluar sekarang juga, atau kau akan hancur kalau aku pukul. Mendengar itu, Lin Tian tiba-tiba muncul di udara sambil tersenyum padanya. Saat Tuoli melihat Lin Tian muncul, dia langsung berputar dan memukul ke udara. Namun Lin Tian menghilang lagi, membuat Tuoli panik. Dia mencari-cari, lalu berteriak lagi, mau bersembunyi seperti kura-kura ya? Tenang saja, aku di sini. Lin Tian muncul lagi, tapi kali ini ada banyak bayangan Lin Tian yang mengelilinginya. Mu Luo tak tahan berkomentar, bagaimana cara menyerang dalam situasi begini? Bukan hanya Mu Luo, wajah Zikin juga terlihat cemas. Sulit sekali menyerangnya. Tuoli menggertakkan giginya, menatap bayangan-bayangan itu, lalu berteriak, aku akan membunuh kalian. Setelah itu, Tuoli meninju tanah dengan keras. Sebuah aliran energi kuat memancar dari tinjunya dan menghancurkan semua bayangan Lin Tian.
Lin Tian sendiri terkena getarannya, lalu cepat menghilang lagi dan berkata dengan nada santai dari tempat gelap, serangan ini bisa melukai juga. Saat Zikin melihat setetes darah di tanah, dia merasa heran, lihat, dia berdarah. Padahal aku kira dia tidak bisa dilukai. Lin Tian tersenyum pahit, lalu melepaskan roh jiwanya, kemudian tubuhnya menyusut dan muncul lagi, lalu berkata dengan senyum, tadi aku cuma lengah. Kalau begitu dia memang sulit dilawan. Zikin mendesah. Tapi Muluo berkata, sekarang, pihak sana yang akan kena batunya. Mendengar komentar mereka, Tuoli jadi marah dan berteriak, diam kalian. Kami hanya bilang yang sebenarnya, kata Zikin dengan nada kesal. Namun Tuoli yang marah malah menatap mereka dengan niat jahat. Zikin dan Muluo ketakutan, mereka langsung berlari mundur, tak berani melawan pria itu. Tapi Lin Tian muncul di belakang Tuoli dan berkata, lawanmu itu aku, kenapa kau malah menyerang mereka? Mendengar itu, Tuoli tertawa sinis, lalu berbalik dan membuat gerakan aneh dengan tangannya. Segel. Seketika, cahaya coklat menyelimuti roh Lin Tian, membuatnya terjebak di tempat. Tuoli tertawa, lihat, kau sudah kena jebakanku. Zikin dan Muluo sadar Tuoli ingin memanfaatkan mereka untuk menjebak Lin Tian, jadi mereka berhenti dan memakinya. Namun, Tuoli tak merasa bersalah sama sekali dan hanya menatap Lin Tian dengan senyum puas. Lin Tian malah balik menatap Tuoli sambil tersenyum. Kau kira ini bisa menahanku? Jangan bercanda, jurus ini khusus untuk roh. Namun Lin Tian justru terkekeh, kalau begitu lihatlah. Seketika Lin Tian keluar dari segel itu, membuat Tuoli terkejut. Kau. Teknik menembus jiwa bisa menembus semua jenis segel roh. Lin Tian tertawa dalam hati, sementara Tuoli mulai panik. Zikin dan Muluo menghela napas lega. Lin Tian menatap Tuoli dan berkata, bagaimana? Sudah selesai? Kau tamat. Tuoli langsung menyerang Lin Tian lagi, tetapi roh Lin Tian melayang-layang di udara, membuat Tuoli frustrasi karena tak bisa berbuat apa-apa. Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, apalagi yang kau punya? Setelah itu, dia menginjak tanah, dan langsung menghilang. Melihat itu, Lin Tian tertawa, sudah waktunya pergi? Ya ampun, kalau nggak pergi sekarang ya mati di sini. Suara Tuoli terdengar dari bawah. Lin Tian tertawa, kalau begitu aku permisi dulu. Lalu Lin Tian pun menghilang. Muluo bingung, kemana dia pergi? Zikin ragu, aku juga tidak tahu. Saat itu terdengar suara gemuruh di bawah tanah, seperti gempa. Zikin dan Muluo kebingungan, mereka pun bersembunyi. Dalam sekejap, mereka berdua muncul di ruang bawah tanah. Saat itu Lin Tian sedang mengalahkan banyak orang sendirian. Setiap kali Lin Tian menyerang, kekuatannya menyebar ke tanah. Tapi Tuoli sama sekali tak terluka. Melihat itu, Muluo berkomentar, pertahanannya benar-benar hebat. Zikin bertanya-tanya, apa pertahanannya terhubung dengan tanah? Lin Tian juga merasa begitu. Tuoli berkata dengan bangga, yang kupakai sekarang adalah kemampuan menyatu dengan tanah. Jadi sekuat apapun seranganmu, kekuatannya akan disebarkan ke tanah. Jadi yang benar-benar melukaiku paling cuma 1 dari 10 juta bagian. Mendengar itu, Lin Tian tertawa, ternyata pertahananmu memang luar biasa. Tentu saja, aku belajar ini dari kuil kelaparan. Mendengar kata kuil kelaparan, Lin Tian bergumam, lagi-lagi kuil kelaparan. Zikin dan Muluo tampak heran bagaimana Tuoli bisa berhubungan dengan tempat itu. Tuoli berkata bangga, aku hanya belajar sedikit ilmu dari sana. Kalau aku benar-benar menguasai ilmu sejati kuil kelaparan, membunuhmu akan semudah membunuh semut. Lin Tian hanya bisa berkata, begitu ya, kalau begitu aku harus melawanmu dengan rohku. Lucu, rohku punya penghalang roh yang kuat, kau tak akan bisa masuk. Tuoli tertawa. Lin Tian hanya tersenyum kecil, lalu rohnya menempel pada batu. Lawannya tak bisa menahannya, membuat Lin Tian menembus penghalang roh milik Tuoli. Saat Lin Tian berhadapan dengan penghalang roh itu, memang sempat tertahan, tapi kemudian Lin Tian memakai teknik penembus jiwa. Penghalang roh, di bawah kemampuan Soul Piercing Lin Tian, sama sekali tidak mampu menahan, sehingga Lin Tian menembusnya dalam sekejap. Di ruang kesadaran, roh Tuoli sedikit terkejut melihat roh Lin Tian masuk, dan menatap Lin Tian dengan heran. Bagaimana kamu bisa masuk? Apa katamu? Lin Tian menertawakan Tuoli, dan Tuoli menjadi marah. Ketika aku membunuhmu, kamu akan tahu seberapa kuat aku.
Tapi Lin Tian hanya tertawa. Dan pria itu bertanya, "Apa yang kamu tertawakan?" "Aku tertawa karena kamu bodoh." Tuoli menjadi gelisah. "Aku bodoh? Aku takut kamu tidak tahu kekuatanku." Setelah berkata demikian, Tuoli segera menggunakan rohnya untuk menjalankan metode jiwa, dan baju zirah roh Lin Tian terbuka. Metode jiwa lawan sama sekali tidak berpengaruh pada Lin Tian. Lebih dari itu, Lin Tian juga menggunakan kemampuan Empty Soul, jiwa kosong. Kekuatan jiwa lawan langsung melemah. Kini Tuoli sedikit panik. Dia menatap Lin Tian. "Percayakah kamu aku akan membunuhmu? Apakah kamu pikir kamu punya kemampuan untuk membunuhku?" Lin Tian menatap Tuoli, dan Tuoli pun waspada. "Anak muda, aku katakan padamu, aku tidak takut padamu." "Oh, tidak takut padaku? Kalau begitu, ayolah, tunjukkan seberapa hebat kamu." Setelah itu, Lin Tian mulai mempersiapkan serangan, dan serangan gila-gilaan itu membuat lawannya tidak mampu bertahan. "Cukup!" Tuoli menjadi gila dan berteriak sekaligus. Lin Tian berhenti menyerang dan tersenyum padanya. "Cukup, kan?" "Ya, cukup." Tuoli sangat kesal. Lin Tian mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, taatlah dan jangan melawan." "Apa yang ingin kamu lakukan?" Tuoli menatap Lin Tian dengan heran, dan Lin Tian tersenyum, "Hanya memastikan kamu tidak menipuku." Tuoli belum sempat merespon, Lin Tian sudah bertindak, dan sasarannya adalah Tuoli. Dia ingin berontak, tapi tidak ada jalan untuk kabur. Apalagi kekosongan Lin Tian membuatnya ketakutan. Jadi, Lin Tian mengikatnya dan masuk ke dalam jiwa Tuoli satu persatu. "Kamu?" Tuoli sangat kesal dan gelisah, tapi Lin Tian tetap tenang dan tersenyum. "Oke." Setelah itu, Lin Tian keluar dari ruang kesadaran lawan, tapi menemukan sesuatu yang menarik di memorinya. Misalnya, bagaimana cara menuju kuil kelaparan? Tapi apa yang terjadi di kuil kelaparan kosong, seperti terhapus atau tersegel? Lin Tian merasa curiga. Cara memblokir memori ini mirip dengan penguasa suara. Saat itu, Lin Tian ingin mencari tahu lebih lanjut. Jadi dia meninggalkan tubuh kekuatan Tuoli dan bertanya, "Kenapa memorinya kosong?" Semua yang keluar dari kuil itu tidak akan ingat di mana kuil itu, apalagi apa yang terjadi di sana. Lin Tian bertanya, "Kenapa? Siapa yang tahu?" "Aku juga tidak tahu." Tuoli juga tidak mengerti, dan Lin Tian pun merenung dalam-dalam setelah mendengar penjelasan itu. Ketika Zikin melihat Tuoli sudah pulih, dia masih tidak berani melawan Lin Tian, lalu mulai bertanya-tanya, "Ada apa? Sudah selesai?" Suara Lin Tian terdengar, tapi Muluo penasaran, "Kamu bagaimana?" Lin Tian tidak menjelaskan, tapi menatap Tuoli, "Bahwa aku bertemu kepala suku kalian." Kalau dulu, Tuoli pasti menolak, tapi sekarang rohnya ada di tangan Lin Tian, jadi dia harus berkata, "Aku akan memimpin jalan." Setelah itu, Tuoli memukul sebuah dinding, dan muncul sebuah lorong. Muluo bergumam, "Cara Tuhan Gurun Bumi ini memang ganas." Tapi Zikin menatap lorong gelap dan bertanya-tanya, "Kenapa dewa asli ini kelihatan gelap?" "Itu cuma lorong, dulu bagus." Setelah bicara, dia mengajak ketiganya masuk. Setelah beberapa saat, 3 orang muncul di atas tumpukan batu. Atas batu itu berdiri istana-istana. Saat itu, orang-orang Protos Tundra melihat Tuoli datang bersama orang luar dan bertanya satu persatu, tapi Tuoli tanpa punya posisi tertentu di sini. Tidak peduli apa yang ditanya, Tuoli mengabaikan mereka atau memimpin Lin Tian ke sebuah istana. Penjaga istana langsung mengelilingi Lin Tian dan yang lain, dan Tuoli berteriak, "Minggir!" Orang-orang saling memandang, sementara Tuoli menatap, "Kita tidak mau minggir?" "Anak dewa, ada aturan sebelum kepala suku bahwa tidak seorang pun boleh masuk. Kami susah payah menjelaskan kenapa kamu membawa orang luar. Aku bukan tandingan mereka, kamu pikir bisa?" Tuoli menghina mereka, dan orang-orang itu tiba-tiba bingung. Zikin dan Muluo penasaran dengan anak dewa itu, sementara Tuoli menatap Lin Tian dan berkata, "Ayo, jangan pedulikan mereka." Setelah itu, Tuoli membuka jalan dan semua masuk ke aula. Di aula itu ada batu besar. Batu besar ini dibuat oleh kepala suku, dan Zikin tertawa, "Kalian semua suka berubah jadi batu ya?" "Bukan cuma batu, ini batu yang sangat keras," gumam Muluo. Saat itu, suara terdengar dari batu besar itu, "Tuoli, sebagai anak dewa, bagaimana bisa kamu membawa orang luar ke sini?" "Kepala suku,
Dia ada urusan ingin bertemu denganmu. Tuoli menunjuk Lin Tian dengan enggan. Kepala suku menggerutu, aku tidak peduli siapa dia. Aku sarankan kamu segera bawa dia pergi. Kalau tidak, aku tidak akan peduli siapa kamu mulai sekarang. Dengan wajah tak berdaya, Tuoli hanya bisa menatap Lin Tian. Yah, aku tidak bisa membantu kamu. Lin Tian harus menatap kepala suku itu. Aku ingin meminjam sesuatu dari kamu. Aku tidak peduli siapa kamu atau apa yang kamu pinjam. Sekarang juga keluar dari sini. Kepala suku terburu-buru. Lin Tian tertawa, sepertinya dia tidak pandai bicara. Mau aku ajak bicara? Kamu sudah muak hidup? Kepala suku menggerutu, tapi Lin Tian berkata, kalau begitu, aku akan adu kekuatan denganmu. Setelah itu, roh Lin Tian menyerbu, kepala suku menggerutu, dan cahaya coklat tak terhitung jumlahnya mengurung Lin Tian di satu area. Tapi Lin Tian tersenyum aneh. Dia memecahkan area itu, dan roh mereka masuk ke ruang kesadaran masing-masing saat bertemu batu. Zikin penasaran, dia hilang lagi. Muluo bertanya-tanya, dia pergi kemana? Dia pergi ke ruang kesadaran kepala suku dan berkelahi dengan roh kepala suku. Zikin dan Muluo saling menatap dengan tak percaya. Tapi di ruang kesadaran kepala suku, Lin Tian mengalami kesulitan. Karena ruang kesadaran kepala suku itu sangat luas, bahkan roh pun tidak tahu harus kemana. Lin Tian melihat sekeliling, dan suara kepala suku terdengar dingin, kamu pikir kesadaranku akan membiarkanmu melihatnya? Lin Tian harus tersenyum dan berkata, sepertinya kamu pemimpin klan yang hebat. Tentu saja, aku adalah bintang emas 9 di gurun. Bagaimana mungkin aku menjadi anak kecil yang mudah ditemukan kalau aku cuma satu langkah dari gurun kekaisaran? Kepala suku membanggakan kekuatannya. Lin Tian berkata, tapi dia tidak terlalu memperhatikan. Sebaliknya, dia membuka keahlian mata dewa dan berkata, aku di sini untuk membobol teknik sembunyimu. Kalau kau bisa membobol teknik sembunyiku, maka aku akan. Baru saja suaranya terdengar, Lin Tian menyerang ke suatu area, lalu muncul kilatan cahaya, dan kemudian muncul roh seorang lelaki tua. Ini adalah kepala suku Tu. Dia penuh keraguan dan bahkan tak percaya saat menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, apa kau ini? Kepala suku Tu menatap Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum padanya. Apa? Sekarang mau menyesal? Aku tak ingin bicara omong kosong. Setelah Lin Tian selesai bicara, dia mulai melakukan apa yang ingin dia lakukan. Mendengar ini, kepala suku Tu kembali tenang dan berkata, pinjam barang suci? Kau bercanda? Kau pikir aku bercanda? Bukan begitu? Kini kepala suku Tu tidak senang. Dia menatap Lin Tian dan berkata, aku akan tunjukkan kekuatanku padamu. Setelah itu, kepala suku Tu menghilang, dan Lin Tian tersenyum. Sudah pergi lagi? Kali ini, aku tidak bercanda. Setelah mengatakan itu, Lin Tian mulai mengubah langit di sekeliling, kemudian berubah menjadi badai pasir. Melihat badai pasir itu, Lin Tian tertawa, tapi Patriark berkata dingin, kau masih sempat tertawa? Teknik jiwamu tidak berpengaruh besar padaku, jelas Lin Tian, tapi Patriark menatap tajam, nanti kau akan tahu. Setelah itu, badai pasir menjadi semakin dahsyat, tapi Lin Tian tetap tenang. Apalagi dengan adanya baju Zira Shenyou, Lin Tian benar-benar merasa aman. Ada apa? Patriark tampak heran, dan Lin Tian menjelaskan, pertahananku sangat kuat. Melihat Lin Tian begitu percaya diri, kepala suku Tu tidak mau mengaku kalah, jadi dia menambah kekuatan. Namun, kepala suku Tu tak bisa berbuat apa-apa pada Lin Tian. Akhirnya Patriark menyerah, dan Lin Tian tertawa. Ada apa? Sudah tidak bisa apa-apa? Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi di ruang kesadaranku, kau tak bisa berbuat apa-apa padaku, kata Patriark dengan bangga. Lin Tian menjawab, kalau begitu, aku persilakan. Setelah selesai bicara, Lin Tian tiba-tiba masuk ke kehampaan. Pertama dia menggunakan teknik jiwa kosong, lalu memakai metode kematian kosong. Kepala suku langsung terkena pukulan di tempat itu, rohnya muncul, bahkan sampai berasap, yang membuat kepala suku ketakutan dan memandang Lin Tian dengan aneh. Namun Lin Tian menatap Patriark dan berkata, ini baru permulaan. Kau cuma setengah langkah Buddha. Kepala suku ini tak percaya pada kemampuan Lin Tian. Lin Tian tersenyum pada Patriark dan berkata, sudah selesai? Patriark mengeratkan giginya dan berkata, aku tidak akan memberimu barang suci. Mendengar itu, Lin Tian berkata,
Aku cuma mau pinjam. Tapi Patriar tidak percaya. Mau pinjam? Kau gila? Aku ingin meminjam untuk melawan roh jahat, tapi kalau kau tidak memberikannya, aku hanya bisa pakai cara paksa. Patriar langsung curiga, anak muda, kau bercanda? Aku tidak bercanda, aku bicara jujur, jelas Lintian, tapi Patriar merasa aneh dan memandang curiga pada Lintian. Lintian menenangkan diri dan berkata, baik, aku tidak omong kosong. Lintian mulai mengepung Patriar dengan banyak roh jahat, dan Patriar mulai bertanya, kau mau apa? Pinjam barang suci, jawab Lintian. Patriar berkata dengan nada suram, aku akan meminjamkannya, tapi apakah kau bisa mendapat persetujuan barang sucinya itu urusan lain. Itu urusanku. Kalau begitu keluar. Patriar berkata begitu, tapi Lintian segera keluar dari ruang kesadaran lawan. Namun Patriar mengumpat dalam hati, bagaimana bisa bertemu anak muda sehebat ini? Di luar, Zikin penasaran, sudah berhasil menangkapnya? Ya. Dengan sopan dong, kok bisa begitu kasar? Zikin cemberut, dan Muluo juga berpikir Lintian terlalu kasar. Tapi Lintian berkata, kalau perlu, ya harus perlu. Zikin tersenyum getir dan tak tahu mau berkata apa, tapi Patriar menatap Lintian dan berkata, silakan ikut aku. Kemudian Patriar membawa Lintian ke sebuah istana yang tertutup rapat, bahkan pintunya tidak kelihatan. Patriar kemudian menyatakan dengan penuh rahasia, ini adalah tempat penyimpanan barang suci. Bisa masuk atau tidak, tergantung kemampuanmu. Tuoli merasa ragu, Patriar, tempat ini kok kayaknya tidak ada pintu masuk sama sekali? Tidak ada pintu, tapi tergantung apakah ada yang bisa masuk atau tidak. Patriar tertawa, tapi dalam hati dia tertawa, lihat saja kau, bagaimana bisa masuk. Zikin menatap Lintian dan berkata, anak muda, kayaknya susah masuk ya? Bukan hanya Zikin, Muluo juga menatap Lintian, sepertinya kali ini kau bakal punya masalah. Tapi Lintian tersenyum dan meletakkan tangannya di depan istana. Semua orang penasaran ingin tahu apa yang akan dilakukan Lintian. Saat detik berikutnya, muncul lapisan energi di permukaan istana, hingga seluruh istana bergetar. Ada apa ini? Semua orang heran sampai setelah beberapa saat istana berguncang, sebuah pintu masuk muncul. Ini? Patriar terkejut, dan Tuoli bertanya, jadi permukaan ini adalah sebuah formasi? Zikin dan Muluo tiba-tiba sadar kalau Lintian sudah masuk ke dalam istana. Patriar buru-buru mengikutinya, dan yang lain juga mengejar. Setelah beberapa saat, Lintian melihat pasir berterbangan di ruang istana, ada puluhan ribu butir. Anak muda, barang suci ada di dalam pasir itu, kata Patriar penuh harap dan mulai menguji Lintian. Viola menarik napas dan berkata, gimana caranya nemuin itu? Muluo juga menggaruk kepala, bisakah aku nemu itu? Tapi Lintian berkata, ini cuma ide kecil. Ide kecil? Patriar kira Lintian membual, tapi ternyata tidak. Lintian sudah mulai bertindak. Lintian mulai menyusuri pasir sampai tiba-tiba dia meraih segenggam pasir. Patriar berkata heran, kau dapat? Lintian merentangkan tangannya, dan segumpal pasir ada di telapak tangannya. Sementara Patriar tersenyum, mana itu? Tenang saja, kata Lintian, lalu pasir di telapak tangannya mulai menyebar satu persatu. Lalu muncul sebutir pasir yang berbeda dengan pasir biasa karena warnanya emas. Melihat itu, Patriar ragu, ini bukan sesuatu yang biasa. Lintian tersenyum pada Patriar, dan Patriar berkata dengan canggung, sangat kuat, tapi apa? Lintian tersenyum, dan Patriar tampak kesal tapi tak punya pilihan, kalau begitu ingatlah kembalikan pada kami. Tidak masalah, Lintian meletakkan pasir itu, lalu tersenyum pada Zikin dan berkata, ayo. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos, besok kita lanjut lagi oke?